Shalom saudaraku umat Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki pekan kehidupan yang baru di minggu saat ini. Dan adapun firman Tuhan yang memberkati kisah kita saat ini diambil dari kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-16. Filipi pasal 1 ayat yang ke-16, silakan saudara persiapkan dan buka. Dan untuk renungan saat ini saya tarik satu judul renungan, yaitu Mari belajar untuk tetap bersyukur. Mari belajar untuk tetap bersyukur. Nah saudaraku, sebelum saudara membaca Alkitab lalu mendengar firman Tuhan kita saat ini, mari kita berdoa. Ya Yesus, Bapa, Tuhan, serta Juru Selamat kami, kiranya pertolongan-Mu tetap menyertai kami dan pengampunan-Mu tetap bagi kami, agar kami layak duduk mendengar firman-Mu, lalu layak menjadi pelaku-pelakunya. Amin. Nah saudara, silakan buka Alkitab saudara dan baca firman Tuhan kita saat ini, yaitu Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-16 sambil mendengarkan akan perenungan firman Tuhan kita hari ini. Saudaraku, umat Tuhan, mari kita sama-sama menyadari bahwa terkadang lebih mudah untuk saudara dan saya bersyukur untuk sesuatu yang kita dapat sesuai dengan keinginan kita, dibandingkan dengan kita tetap bersyukur untuk sesuatu yang tidak kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Begitu saudara, kita lebih mudah bersyukur untuk sesuatu yang kita dapat sesuai dengan keinginan kita. Tapi akan sulit untuk kita bersyukur kalau sesuatu yang kita dapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh begini saudara-saudara. Satu kali ketika saya memimpin ibadah suatu kegiatan retreat pemuda di jemaat yang saya layani, saya meminta setiap pemuda-pemuda peserta retreat pada saat itu untuk menulis hal-hal yang membuat mereka bersyukur. Dan inilah jawaban mereka, inilah tulisan mereka. Mereka menjawab, mereka bersyukur karena mereka sehat, mereka punya orang tua, mereka bersyukur karena mereka mendapat rezeki, mereka bersyukur karena mereka bisa naik kelas, mereka bersyukur karena mereka bisa menyelesaikan tugas dari dosen, mereka bersyukur karena mereka bisa punya pacar, mereka bisa punya uang dan sebagainya. Lalu saya bertanya lagi kepada mereka, apakah mereka akan tetap bersyukur bila satu persatu dari hal tadi tidak mereka dapatkan? Apakah mereka tetap bersyukur? Apakah kalian tetap bersyukur? Itu pertanyaan saya kepada mereka. Dan rata-rata kemudian terdiam lalu sambil menggeleng-geleng kepala. Artinya mereka sulit untuk bersyukur untuk sesuatu yang tidak mereka dapatkan sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan ada satu orang anak yang secara jujur berkata bahwa, Pak Pendeta, saya kadang untuk hal-hal yang saya dapat pun saya kadang-kala lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan kita saat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang menarik dari latar belakang perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini, bahwa sulit untuk kita membayangkan bahwa bacaan firman Tuhan saat ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada dalam penjara. Itu sangat sulit kita bayangkan. Paulus masih sempat menulis surat, Paulus masih sempat menulis renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa ketika ia terpenjara. Sangat sulit kita bayangkan. Dengan pengertian lain saudara, ketika Rasul Paulus kehilangan kebebasannya, ketika ia harus berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak pernah dipikirkannya, ia masih dapat mengucap syukur, saudara-saudara. Ia masih dapat mengucap syukur. Bahkan ia masih dapat mendoakan orang-orang lain dengan penuh sukacita. Dan ia masih dapat menghibur serta menguatkan orang-orang di sekitarnya. Paulus tahu bahwa Tuhan memakai dirinya untuk memulai suatu pekerjaan di Filipi. Karena itu Tuhan juga yang akan menopangnya untuk meneruskan pelayanannya di Filipi. Dengan pengertian lain saudara-saudara, Paulus sangat yakin, Rasul Paulus sangat yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali di dalam memulai hidup dan pelayanannya, maka Tuhan juga yang akan terus pegang kendali dalam hidup dan pelayanannya. Sampai pada akhirnya, Tuhan yang memulai,
Tuhan juga yang akan terus memegang kendali dalam hidup dan pelayanannya. Itulah keyakinan daripada Rasul Paulus. Oleh karena itu, Paulus berprinsip bahwa susah senang di dalam hidup dan pelayanannya adalah bagian dari proses penyertaan Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Tidak ada alasan untuk Paulus untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan apapun keadaannya. Nah, karena itu saudara-saudaraku, marilah dengan teladan Rasul Paulus kita tetap bersyukur. Kita pun dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, mampu bersyukur, mampu bersukacita dalam segala hal. Serta dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya tetap meyakini, kita perhatikan saudara, dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya tetap meyakini bahwa karena Tuhan Yesus yang memimpin kita memulai memasuki kehidupan di pekan yang baru saat ini, maka yakinlah bahwa Tuhan Yesus juga yang akan terus menyertai perjalanan hidup saudara dan saya di pekan baru, di pekan yang baru yang akan kita lalui saat ini saudara-saudara. Sekalipun di pekan yang baru ada berbagai macam pergumulan yang harus saudara dan saya hadapi, saudara dan saya harus tetap percaya bahwa pergumulan tersebut tidak akan melebihi kekuatan atau pergumulan kita. Sekalipun di pekan yang baru nanti ada persoalan, ada tekanan, ada masalah yang akan kita hadapi, percayalah masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Karena itu, mari belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan bersama-sama dengan kita meneruskan kehidupan kita di pekan yang baru yang ada di depan kita. Mari belajar untuk tetap bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan menopang saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami, terimalah ucapan syukur kami karena begitu banyak kuasa penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang pekan hidup kami di minggu yang lalu. Dan dengan iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus, ya Yesus Yehova Jireh, ya Yesus Yehova Rapha kami, perkenankan kami bermohon agar Engkau tetap menyertai akan perjalanan hidup rumah tangga kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Sertailah perjalanan akan pekerjaan dan usaha-usaha kami di tengah-tengah pandemik saat ini. Lalu Tuhan tetap menyertai akan kehidupan perekonomian rumah tangga keluarga kami di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup saat ini. Sertai dan berkatilah ya Tuhan. Kami tahu bahwa selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Sertai juga dengan kuasa-Mu akan kesehatan kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan cucu-cucu kami, kesehatan orang tua kami, kesehatan orang-orang yang kami kasihi, sanak saudara kami, bahkan kesehatan semua saudara-saudara seiman kami dalam persekutuan kami yang indah saat ini. Terima kasih Tuhan. Lalu mampukan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal, sebab kami yakin bahwa dengan bersyukur dalam segala keadaan, itu berarti kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk bermujizat bagi kami. Karena ketika kami bersyukur, pintu mujizat Tuhan terbuka bagi kami. Dan kami akan menikmati mujizat Tuhan di sepanjang hidup kami, terkhusus di minggu yang baru yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Inilah permohonan kami di dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.